Oke guys, kita ini kalau bikin video kayak gini guys, kita lihat target dari jauh. Ya, kamera kita ngintainya dari jauh ya, bukan dari dekat atau settingan, bukan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ade Yuliandra. Oke, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, Bang, kenapa sih nggak bikin video? Bang, kenapa sih nggak upload video lagi di YouTube? Oke, saya bakal ngejawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dan ada juga yang bertanya, Bang, gimana sih cara bikin video prank ataupun video sosial eksperimen? Bang, alat apa aja sih yang digunakan bikin prank ataupun bikin sosial eksperimen? Jadi saya bakal ngejawab pertanyaan teman-teman di video ini. Yang pertama, Bang, kenapa sih nggak upload video lagi? Jadi ceritanya gini. Jadi kamera saya sempat rusak, jadi kamera saya sempat jatuh dan rusak, gak bisa digunakan lagi. Dan makanya saya nggak bikin video lagi karena kamera utama itu adalah sangat penting ya. Saya bikinnya prank ataupun sosial eksperimen itu sangat penting. Saya butuh kamera karena yang saya pakai itu kamera zoom. Saya pakai kamera zoom dari Canon 60HS ya. Jadi kameranya sempat rusak dan nggak bikin video lagi. Jadi sekarang video kameranya sudah saya perbaiki dan contoh kameranya kayak gini. Contoh kamera yang saya gunakan kayak gini. Ini adalah kamera Canon SX60HS. Kalian bisa cek di Google. Jadi saya terus pertanyaan kedua, Bang, alat apa aja sih yang digunakan buat video prank ataupun sosial eksperimen? Ya, saya cuma memakai 3 alat. 3 alat teman-teman, sangat simple, sangat gampang dan sangat mudah. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kamera bisa diganti dengan handphone. Jadi alat yang saya gunakan yang pertama itu adalah kamera Canon 60HS. Ini kamera khusus zoom ya teman-teman. Jadi kamera ini khusus zoom dengan jarak yang sangat jauh, saya bisa ngambil gambar. Oke teman-teman, sekarang ada bulan. Teman-teman pengen lihat nggak bulan itu seperti apa kalau dari dekat? Saya zoom ya. Itu ada bulan. Kita coba zoom. Oke, itulah penampakan bulan dari dekat. Jadi saya pakai kamera ini. Terus yang kedua, saya cuma pakai clip on. Ini clip on yang saya gunakan. Dan yang ketiga itu saya cuma pakai handphone. Saya cuma pakai handphone buat nge-record suara. Jadi saya cuma butuh 3 alat. Yang pertama itu kamera. Yang kedua clip on yang disembunyikan di belakang baju nantinya kalau bikin prank ataupun sosial eksperimen. Terus yang ketiga adalah handphone buat ngerekam suara. Jadi cuma butuh 3 itu teman-teman, kalian juga udah bisa bikin prank ataupun bikin sosial eksperimen. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kamera, kalian bisa tukar pakai handphone. Jadi kalian butuh 2 handphone. Yang handphone pertama buat kamera utama, yang handphone kedua buat nge-record suara. Jadi saya masih pakai manual, saya nggak pakai mic wireless yang langsung terhubung ke kamera. Saya nggak pakai itu, saya cuma pakai clip on. Yang nantinya clip on ini dihubungin ke HP. Nanti setelah videonya dapat, audionya juga dapat, nanti pas ngeditnya saya satuin lagi. Jadi saya menyatuin suara melalui editing. Gerak mulut saya dengan audio bakal saya samain, bakal saya sinkronin. Jadi gampang banget bikin video sosial eksperimen ataupun prank. Yang sulitnya adalah ketika kita sudah di lapangan, cuma itu yang sangat sulit bagi saya. Mungkin bagi teman-teman bisa jadi mudah, bisa jadi sulit juga. Jadi mungkin kalau bikin prank gampang atau susah bisa juga. Dan yang paling susah itu adalah bikin sosial eksperimen. Karena di konten saya itu semuanya real tanpa setting-settingan. Jadi maksudnya tanpa setting-settingan adalah
uh, target nggak tahu kalau saya bikin video. Jadi si target nggak tahu kalau saya bikin sosial eksperimen ataupun bikin prank. Jadi reaksi dari si target ataupun refleks dari si target itu adalah real, tanpa rekayasa, tanpa settingan, tanpa drama-drama. Sekarang kan banyak ya prank drama, prank settingan, ataupun sosial eksperimen settingan, ngasih uang, ngasih ini. Padahal ya kadang ada yang mereka sudah saling kenal, jadi ya kayak drama gitu. Jadi di konten saya ini adalah prank ataupun sosial eksperimen yang real tanpa settingan. Jadi alat sudah, terus caranya ya. Jadi cara bikin prank ataupun sosial eksperimen, kalau kalian bikinnya cuma sendiri itu bakal susah. Jadi kalian itu butuh tim, minimal itu 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena yang satu megang kamera dong. Kalau nggak ada yang megang kamera, nanti kameranya dicuri orang, terus ditaruh kamera, terus kita tinggal, itu bakalan ludes kamera kita, bakalan diambil orang. Jadi kita butuh teman buat megang kamera, jadi kameramen lah gitu ya. Terus kalau bikin sosial eksperimen, tips dari saya ataupun bikin prank, bikinlah prank yang tidak ngerugiin orang lain. Maksudnya tidak ngerugiin orang lain, contohnya kita jangan bikin prank yang seperti prank yang kemarin, prank ngasih sembako sampah, prank ekstrim, prank ngagetin orang pakai golok, pakai apa. Itu kan terlalu ekstrim dan merugikan orang lain. Saya nggak tahu itu real ataupun settingan, saya nggak tahu. Ya pastinya jangan ditiru, jangan bikin prank yang ekstrim ataupun prank yang ngerugiin orang lain. Dan sekarang konten prank itu sangat buruk dinilai oleh masyarakat, karena ya konten-konten seperti itu, konten sembako sampah, konten ekstrim yang ngerugiin orang, yang bikin orang jengkel, konten weak yang ditonton oleh anak-anak, konten pornografi. Jadi bikinlah konten yang sangat positif. Prank itu juga bisa menjadi konten yang sangat positif. Contohnya saya sangat ngefans dengan Baim Wong. Baim Wong adalah konten prank yang sangat positif. Jadi Baim Wong ngeprank sambil bagi-bagi uang dong. Jadi sangat positif. Prank itu sebenarnya bukan konten yang jelek. Jadi tergantung dari kitanya, jangan bikin konten yang ngerugiin orang lain. Yang kedua, bikin sosial eksperimen. Ini yang paling susah, sosial eksperimen. Jadi sosial eksperimen ini konten yang sangat susah bagi saya, sangat sulit banget. Jadi yang pertama kita pikirin konsep, kita bakal eksperimen apa. Mungkin yang sangat sulit bagi saya sebagai YouTuber pemula, saya pengen banget seperti konten Baim Wong, berbagi, menolong orang-orang yang membutuhkan, pedagang-pedagang kecil. Saya sangat peka banget sama orang-orang seperti itu. Saya pengen banget berbagi dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi yang sulit bagi saya adalah saya masih YouTuber pemula, dan konten sosial eksperimen itu kita nggak mungkin nggak ngasih apa-apa ke orang. Contohnya saya minta garam, minta makan, terus saya ketemu sama orang yang sangat baik, dan orang itu nggak tahu kalau saya bikin video. Orangnya ikhlas nolong, ngasih makan, bahkan ada yang ngasih uang. Padahal mereka juga termasuk kategori orang yang sederhana. Jadi nggak mungkin kalau saya nggak berbagi, saya nggak ngasih. Itu sih yang kadang itu sangat sulit bagi saya, karena saya masih YouTuber pemula dan saya masih mengharapkan tabungan sih. Saya nabung, terus saya memang niat pengen berbagi sama orang-orang, tapi belum banyak ya teman-teman. Belum banyak, saya belum bisa berbagi banyak karena sayanya juga dari bawah. Tapi saya niat dan pengen banget berbagi dengan sesama.
Jadi bagi saya yang sangat sulit adalah bikin sosial eksperimen, karena sosial eksperimen itu butuh tenaga, butuh tantangan juga. Dan kita bisa manfaat sosial eksperimen itu, kita bisa sadar diri, kita bisa ngerasain gimana posisi kita sewaktu kita jadi pemulung, gimana posisi kita waktu kita minta bantuan ke orang. Itu kita bakalan terasa banget. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ya ngerasain jadinya pemulung, jadi orang kelaparan, terus kita minta tolong sama orang, itu macam-macam kita ketemu orangnya. Ada yang orangnya nggak mau nolong dan ada yang nolong. Dan alhamdulillah saya sekarang di Jogja, dan orang-orang di Jogja itu baik-baik semua. Selama saya bikin konten sosial eksperimen pemulung, minta makan, minta garam, dan semuanya orang-orang yang saya temui itu mereka baik-baik. Mereka malah ngasih nasi, malah ngasih uang, dan malah ngasih lebih yang daripada yang saya minta. Contohnya saya minta garam, minta kecap, malah mereka ngasih lauk dan ngasih uang. Padahal saya cuma bikin sosial eksperimen, mereka nggak tahu, tapi saya bisa lihat mereka ikhlas ngasihnya. Dan saya sempat terharu. Itu sih yang bikin saya suka bikin sosial eksperimen. Saya juga jadi sadar diri, di bawah kita masih ada orang lain yang di bawah. Jadi saya sangat suka bikin konten yang berbau positif. Apalagi ya yang ditanya teman-teman, ya mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya bikinlah konten yang positif, bikin konten positif yang tidak merugikan orang lain. Oke, mungkin kedepannya saya bakal rajin lagi upload video, karena kamera saya sudah bisa digunakan, dan saya bakal rajin upload video untuk teman-teman semua. Silahkan tunggu video-video saya selanjutnya. Sebelum itu saya minta tolong banget sama teman-teman untuk support saya di YouTube dengan cara subscribe dan like video saya, terus komen. Yang penting bermanfaat dan positif. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.